akan menjelaskan tentang bagaimana perawatan dari WSD, yaitu Water Cell Dernizer. Baiklah, di sini WSD itu adalah Water Cell Dernizer. Contoh penyakit WSD termasuk TBC, PPOK, efusi pleura, dan pneumonia. Dalam pelaksanaan perawatan ini kita memerlukan empat komunikasi terapeutik, yaitu prainteraksi, orientasi, pasca kerja, dan terminasi. Baiklah, yang prainteraksi di sini kita akan menyiapkan diri kita sendiri. Bagaimana untuk pelaksanaannya nanti? Apakah kita sudah siap atau belum? Dan selanjutnya kita akan mendokumentasi, melihat biodata pasien. Apakah benar dengan pasien A akan memerlukan perawatan WSD. Dan yang ketiga itu kita persiapkan alat. Di sini kita membutuhkan yang pertama itu ada kom, NaCl, bak instrumen, bengkok, kasta 7 buah, pinset, anatomi, chirurgis, kem atau gunting, dan plaster. Selanjutnya bengkok, handscoon bersih dan steril, kasa alkohol. Ya, setelah kita mulai dari prainteraksi tadi, kita sudah menyiapkan alat, dan di sini kita memasuki ruangan pasien, yaitu kita masuk di orientasi. Yaitu sebelumnya kita sudah cuci tangan di nurse station, dan kita juga melakukan perkenalan diri kepada pasien. Setelah itu kita jelaskan apa tujuan kita untuk menggunakan WSD dan manfaat apa yang dapat dialami, yang dapat diterima oleh pasien tersebut. Dan kita juga adanya kontrak waktu dan validasi. Nah, baiklah, di sini kita akan mulai bagaimana cara perawatan WSD. Selamat siang Bapak, apa benar dengan Bapak Yadi? Benar ya Pak. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Nelsi Astika yang akan memberikan edukasi tentang WSD yang bertujuan untuk mencegah infeksi pada tubuh Bapak pada pasca Bapak operasi. Baik Pak, sebelumnya kita memerlukan waktu mungkin 10 menit ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia, izinkan saya untuk menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya Pak. Baiklah, di sini kita akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Kita datang, kita tutup privasi pasien, scarumnya kita tutupkan. Terus kita jangan lupa cuci tangan dengan sanitizer. Setelah itu kita akan memasangkan perlak yang dekat di tempat luka pasca operasi pada pasien. Di sini bertujuan agar tidak ada cairan yang ternodai di sofa atau tempat tidur pasien. Baik, setelah perlak ditaruh di samping luka pasien, kita menuangkan NaCl kepada kom kecil yang sudah disediakan terlebih dahulu. Bergunanya agar kita dapat mencuci luka pada pasien. Baik, setelah NaCl telah ditaruh di kom, kita persiapkan plaster 2. Tolong dibantu. Plaster sudah kita buka 2 ya. Terus kita juga membutuhkan Hipavik 2.
sudah ada di bak instrumen. Dan sekarang kita menggunakan handscoon bersih. Dan di sini kita akan mengecek bagaimana ada mengecek kondulasi pada pasien, apakah berfungsinya atau tidak kondulasi. Jika kondulasi berfungsi itu ada dua, cairan akan naik saat aspirasi dan cairan akan turun saat ekspirasi. Itu merupakan kondulasi yang berfungsi. Kita akan cek. Baiklah, di sini normal ya. Kondulasi pada pasien Pak Yadi sangat normal. Baik, botol satu itu berisi darah dan botol kedua ini berisi air bersih. Di sini kita melihat bagian yang dioperasi drainasenya. Apakah di situ ada luka atau ada kolor, dalor, tubor, dan fengsiolase. Alkohol. Kita lihat, kita oleskan alkohol swab di pinggir-pinggirannya agar mudah kita lepas. Baik, ternyata normal, tidak ada pembekakan atau apapun. Selanjutnya kita memerlukan kasa 2. Buka kasa 1. Temukan kasa. Sama kasa 1. Di sini kita mencelupkan ke NaCl yang ada di foam. Kita peras lalu kita oleskan pada yang membuka seperti jarum jam dari dalam ke luar. Terus kita balik lagi dari dalam keluar. Terus kita ganti lagi dengan, tolong bukakan kasa. Sekali lagi, karena kalau kita mencuci dengan satu kasa itu sangat tidak afdol dan tidak efektif ya dia. Sama saja prakteknya dari dalam keluar. Sudah cukup. Tolong buka lagi kasa. Ini kita memerlukan kasa 1 atau 2 untuk mengeringkan luka yang sudah kita kasih NaCl tadi. Sama saja tekniknya dari dalam keluar sampai kering. Satu lagi. Baiklah, ini sudah dikeringkan. Maka kita menggunakan 2 kasa untuk menutup luka. Saya menggunakan 2 kasa buat menutup luka. Satu kasa lagi. Deketin lukanya di. Ya. Lupa fix. Satu lagi. Bukannya itu ya, separuh gitu.
kita akan mengecek bagaimana keadaan selang yang menghubungkan ke botol WSD. Baiklah, untuk pengecekan selang yang berhubung dengan tubuh pasien kepada botol WSD, perawat diwajibkan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, perawat menggunakan handscoon steril. Setelah menggunakan handscoon steril, perawat klem selang itu dikaitkan dengan klem selang sekitar 5-10 cm dari luka pasien, bertujuan agar tidak adanya darah yang mengalir. Setelah klem dikaitkan, maka membuka dua selang penghubung dengan menggunakan alkohol swab. Lalu lepas plaster menggunakan gunting. Membuka dua selang penghubung. Nah, ganti botol yang baru. Lalu sambungkan kembali saluran WSD dengan selang ke tubuh. Kasih plaster antara penghubung selang WSD dengan tubuh. Setelah itu, buka keran. Tindakan sudah selesai. Saatnya bereskan alat. Bereskan alat. Lalu lepas handscoon. Lalu cuci tangan. Tahap selanjutnya yaitu terminasi. Menanyakan keadaan atau evaluasi apa perasaan pasien. Baik Pak, tindakan WSD telah selesai saya lakukan kepada Bapak. Apakah Bapak telah merasa baik? Baiklah, jika ada pertanyaan, boleh panggil saya di nurse station ya Pak. Saya permisi dulu. Lalu kembalikan alat dan dokumentasi di nurse station. Baiklah, demikian perawatan WSD kepada kelompok 1 telah terlaksanakan dan akan dilanjutkan dengan perawatan transfusi set kepada rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Benar dengan Ibu Mia? Perkenalkan, saya perawat Debbie yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang. Benar dengan Ibu Mia? Oke. Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan transfusi darah. Di sini tujuan dari transfusi darah ini untuk meningkatkan kadar volume Hb pada ibu. Nah, untuk melakukan tindakan ini saya membutuhkan waktu 5-10 menit. Apakah ibu bersedia? Baik ibu, kalau ibu bersedia saya akan melakukan tindakan transfusi darah ya ibu. Baiklah, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya ibu. Baik, pertama-tama kita pastikan pasien itu sudah terimpus. Nah, pertama kita pastikan cairan pada infus itu NaCl.
Benar dengan Ibu Mia. Golongan darahnya apa ya, Bu? Oh, ini untuk 3 hari ya, Ibu, kantong darahnya. Setelah kita mengecek identitas pasien, kita perlu menghangatkan terlebih dahulu kantong darah, karena kantong darah ini baiklah, setelah kita mengecek identitas pasien, kita perlu menghangatkan terlebih dahulu selang kantong darah. Entah itu kita pakai tangan ataupun alat medis lain. Setelah kita menghangatkan selang kantong darah, kita perlu mengecek suhu pada pasien. Maaf ya Ibu, kita perlu mengecek suhu Ibu apakah demam atau tidaknya ya, Bu. Baik Ibu, permisi. Oke. Baiklah. Kita lihat tidak ada respon alergi pada pasien. Lalu kita buka kunci transfusi setnya. Baiklah, setelah kita kita membuka kunci pada kantong darah. Kita pastikan darah sudah mengalir ke transfusi set. Kemudian kita kunci kembali transfusi setnya. Untuk kita memindahkan transfusi set ke cairan NaCl. Pastikan kita membuka kunci transfusi set. Kita pastikan tidak ada udara pada selang transfusi set. Setelah itu kita baiklah, tindakan sudah kita lakukan. Saya akan membersihkan alat terlebih dahulu. Langsung cuci tangan. Itu di poster. Setelah kita membersihkan alat, kita cuci tangan terlebih dahulu lagi. Terus kita akan melakukan tindakan terminasi. Baik Ibu, saya sudah melakukan tindakan transfusi darah kepada Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan tindakan transfusi darah? Baik sih. Baik. Sudah membaik ya Ibu. Baiklah Ibu, saya mau pamit kepada Ibu. Nanti kalau ada keluhan tolong bisa pakai. Baiklah Ibu, kalau tidak ada keluhan, nanti kalau ada keluhan yang lain bisa cari saya di ruang nurse station. Baik Ibu, saya akan kembali ke ruang nurse station ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Malasari. Saya Yadi Ananda. Saya Legia Tinjana. Di sini kami akan menyampaikan tentang penjelasan alat-alat oksigen yang akan dipasang pada pasien. Di sini ada tabung oksigen yang kegunaannya untuk menampung oksigen. Dan di sini ada tabung yang dinamakan humidifier, dan di dalamnya ada air steril atau air aquades. Nah, ini ada regulator, kegunaannya untuk mengukur tekanan oksigen. Dan di sini ada alat ukur aliran oksigen disebut dengan termometer, disebut dengan meter flow. Nah, dan ini disebut dengan massa kanul. Massa kanul ini untuk pemasangan oksigen di lubang hidung. Oke, baiklah.
Baiklah, di sini akan langsung pemakaian masa kanul di pasien. Nah, di sini indikasi nasakanul adalah untuk penambahan oksigen pada pasien yang kondisinya pada hipoksida ringan sampai dengan sedang. Nasakanul dapat memberikan laju kecepatan dengan 1-6 liter per menit dengan memberikan oksigen 25% sampai dengan 45%. Oke, baiklah, dilanjutkan dengan rekan saya, Legia Tinjana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bak velumas. Bak velumas ini adalah suatu alat kegawat daruratan yang digunakan untuk mengatasi kondisi henti napas pasien. Ini merupakan contoh bak velumas yang oksigennya lebih dari 90%. Contoh penggunaannya: diletakkan di hidung pasien, lalu ditekankan dan ditunggu 1-10 detik, terus diangkat kembali dan ditekan lagi 1-10 detik lagi. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yadi Ananda. Baiklah, di sini akan saya melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Yang di sini saya akan menjelaskan yaitu breathing masker. Di sini digunakan untuk pasien yang keracunan atau penyakit liver. Alat ini digunakan untuk pasien yang karbon dioksidanya rendah seperti keracunan, liver, dan demam tinggi. Alat ini dengan kecepatan oksigen yaitu 60-80% dengan kecepatan aliran yaitu 8-12 liter per menit. Selanjutnya yaitu cara pemasangan. Cara pemasangan alatnya yaitu diletakkan di bagian hidung pasien dengan cara mengkaitkan di bagian belakang. Baiklah, itulah penjelasan dari breathing mask. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang non-breathing mask. Baiklah, di sini ada alat non-breathing mask yang digunakan untuk pasien yang mengalami oksigen pernapasan secara spontan, yaitu dengan cara pemasangan alat ini digunakan untuk pasien yang dengan indikasi pernapasan secara spontan dengan kecepatan dengan konsentrasi oksigen 80-100% dengan kecepatan alirannya yaitu 10-12 liter per menit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian bawah dari non-breathing masker, yaitu bagian bawah plastik di bawah yaitu untuk bagian cadangan dari oksigen. Ya, itulah sekian dari kelompok saya tentang penjelasan pemberian oksigen pada pasien. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.